belajar, kita berkarya menjadi yang terbaik di udara. Lewat radio Suara Teknika. Satukan cita, wujudkan mimpi di SMK Negeri 3 Singaraja. Lewat radio Suara Teknika. Mari belajar, mari berkarya, satukan langkah, jangan pernah menyerah. Mari belajar, kita berkarya menjadi yang terbaik di udara. Lewat radio Suara Teknika. Satukan cita, wujudkan mimpi di SMK Negeri 3 Singaraja. Lewat radio Suara Teknika. Mari belajar, kita berkarya menjadi yang terbaik di udara. Lewat radio Suara Teknika. Satukan cita, wujudkan mimpi di SMK Negeri 3 Singaraja. Lewat radio Suara Teknika. Lewat radio Suara Teknika. The best mix of music. 107.7 FM. Halo, selamat pagi sahabat Suara Teknika. Kembali bertemu dengan saya Ibu Yuni di acara OBS, obrolan pagi STEMSI. Nah, pada edisi hari ini Rabu 30 Oktober 2024. Nah, hari ini kita kedatangan narasumber ya, yaitu Bapak Idewo Ketut Adriase SPD. Nah, beliau selaku guru bahasa Inggris dan baru kemarin ini ya, beliau menuntaskan PGP ya di angkatan 10 Kabupaten Buleleng. Mari kita berbincang sebentar ya dengan beliau. Selamat pagi Pak Dewo. Iya, selamat pagi Bu Yuni. Ya, apa kabar hari ini? Luar biasa. Iya, luar biasa. Ya. Nah, sebelum lanjut ya, mungkin Pak Dewo bisa memperkenalkan diri kepada sahabat Suara Teknika ya. Silakan Pak Dewo. Oke, terima kasih Bu Yuni. Selamat pagi, ya salam dan bahagia, Om Swastiastu. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam sejahtera, salam kebajikan, rahayu untuk kita semua. Ya, sangat luar biasa sekali hari ini berada di sini kembali setelah sekian purnama tidak berada di studio ini. Akhirnya berada di studio ini. Lagi. Iya. Dan di sini biasanya jadi host, sekarang jadi narasumber, kok rasanya agak-agak beda ya gitu. Dan yang pertama perkenalkan, nama saya Idewo Ketut Adriase, biasanya dipanggil oleh anak-anak Pak Dewo yang biasanya. Nah, kebetulan kemarin nih lega banget akhirnya selama 6 bulan perjalanan calon guru penggerak dan melalui proses guru penggerak itu akhirnya kemarin sudah melewati itu dan akhirnya kemarin setelah panen hasil ya dan sudah sah menjadi guru penggerak. Sudah hilang C-nya Pak ya? Iya, sudah hilang C-nya. Sekarang GP. GP, guru Oke. penggerak angkatan 10 kemarin. Angkatan 10, Iya. Baik. Nggih, Bu. Nah, silakan Pak Dewo ya, lanjut lagi nih menceritakan perjalanan karir Pak Dewo ya, dari menjadi guru di sini sampai perjalanan Pak Dewo menjadi seorang guru penggerak. Oke, terima kasih Bu Yuni. Tentunya menjadi seorang guru banyak suka duka, banyak proses yang harus kita lalui. Namun dalam kesempatan ini saya lebih berfokus dalam perjalanan guru penggeraknya itu nggih. Nah, seperti yang kita ketahui menjadi guru penggerak itu tidak hal yang mudah, tidak semudah membalikkan telapak tangan. Jadi perlu proses yang harus kita lalui. Yang pertama kemarin awalnya sih sesuai dengan pertanyaan-pertanyaan sebelumnya sih sebenarnya kenapa mau ikut guru penggerak itu sebenarnya kalau bisa dibilang jujur ya ini adalah saya termotivasi sama teman-teman yang pendahulu-pendahulu yang iya dan
melihat mereka fun, melihat mereka berkegiatan, melihat mereka menggunakan baju guru penggerak, Merdeka Belajar itu saya termotivasi untuk mengikuti guru penggerak itu dan atas izin kepala sekolah. Dan kemarin yang pertama itu harus seleksi dulu, tes seleksi administrasi. Nah, di sana sudah saya kumpulkan administrasi yang diperlukan dan Astung Karel lolos. Dan setelah itu melalui tes wawancara di mana ada dari pusat, dari BGP mungkin itu yang memberikan wawancara langsung kepada kita, terutama saya, dan harus disiapkan. Wawancaranya berkisar tentang guru penggerak, terus kenapa ikut guru penggerak, terus apa motivasinya, dan lain-lain banyak hal. Sampai pertanyaan yang personal pun ditanyakan di sana. Nah, yang berikutnya setelah itu lolos, ya, Astung Karel lolos juga, dan kemarin ada penilaian atau seleksi mengajar, bukan penilaian mengajar. Ya, itu durasinya 10 menit, Bu Juni. Iya, 10 menit kita harus mensimulasikan bagaimana kita melakukan pembelajaran sebagai seorang guru dalam waktu 10 menit itu dari pembukaan inti sampai penutup harus sudah rampung. Jadi kita harus benar-benar Ngebut jadinya Pak Dewi. Iya, kalau bisa dibilang ngebut ya. Tapi di sana diarahkan sama supervisor atau observernya baik-baik banget dari BGP mungkin itu baik-baik banget kita diarahkan dan lolos juga. Dan setelah itu karena 3 hal itu sudah saya lalui dan lolos dan saya mengikuti diklat guru penggerak itu sampai kemarin. Iya. Bagus. Astung Karel lancar semuanya. Astung Karel lancar, baik. Nah, di dalam tes wawancara tadi itu kan tadi ada tes wawancara ya. Nah, mungkin apakah pertanyaan itu sama dengan yang kita buat sebelumnya Pak Dewo? Apakah ada pertanyaan lain yang menyimpang dari itu apa gimana? Oh iya benar. Iya, kalau kita berbicara dengan range dari 0 sampai 100 ya 60% sama. Iya, 60% sama apa yang kita tulis di kalau nggak salah di isinya itu, ya ditanyakan kembali apakah kita ingat apa yang sudah kita tulis, ditanyakan kembali. Namun ada beberapa pertanyaan yang bersifat personal, bersifat misalnya masalah-masalah pribadi, masalah-masalah apa yang sudah kita hadapi pada saat itu kita ditanyakan juga itu, tapi bersifat personal dan pada saat ini saya juga nggak mau bercerita karena itu bersifat privasi sebenarnya. Namun itu menandakan bahwa kita harus jujur, terus observernya tahu seperti ini keadaannya. Jadi saran saya untuk mungkin suatu saat nanti ada tes wawancara untuk guru penggerak kelas selanjutnya, jujur aja apa yang kita rasakan, jujur apa yang kita alami pada saat itu, tidak masalah itu masalah besar, masalah apa yang jelas kita sudah jujur kepada observer atau tim penilainya itu dan memang benar-benar terjadi. Di sana nanti kita akan diberikan solusi kepada untuk masalah tersebut gitu Bu Juni. Oh, baik. Nah, itu juga nantinya menjadi nilai plus ya mungkin ya Pak Dewo ya. Benar sekali. Kita pengalaman apa yang sudah kita lalui ya dalam membimbing siswa mungkin di itu samping itu ada psikolog di sana dan mimik kita, ekspresi wajah kita akan dilihat di sana. Kita bohong ya atau mengada-ngada gitu benar banget. Jadi mereka tahu sejauh mana kita berkata jujur, sejauh mana kita juga hoax gitu. Kadang-kadang kan apa yang kita sampaikan itu berbeda dengan apa yang kita pikirkan. Yang menurut saran saya sih apa yang terjadi ceritakan saja, ya sejujur-jujurnya. Baik, menarik sekali. Nah, kemudian di dalam tes simulasi mengajar nih, apakah ada hal-hal yang harus dipersiapkan, itu media dan lain sebagainya gitu Pak Dewi? Iya, of course, 100% we have to prepare well about that. Jadi harus ada persiapan yang matang karena 10 menit harus kita manfaatkan. Iya, yang masalah yang saya takutkan masalahnya itu adalah trouble in networking, di jaringan sih sebenarnya itu yang saya takutkan. Namun sejauh itu persiapannya sudah, kebetulan saya minjam tempat di TI Teknik Elektro, dibantu oleh Pak Agus di situ tulismennya dan juga Pak Yudi ya yang sabar banget membantu saya untuk menyiapkan perlengkapan itu sampai selesai dan akhirnya lancar jaya sampai selesai juga dalam waktu 10 menit itu. Oke, baik. Kira-kira berapa hari tuh belajar untuk menyiapkan biar kita bisa tampil 10 menit dengan dari pendahuluan, inti dan penutup?
Sebagai seorang guru penggerak, ya apapun keadaannya kita harus bisa cepat, ya. Karena kemarin durasinya nggak cukup panjang, itu cuma dikasih sekarang. Kalau nggak salah itu wawancara lolos beberapa minggu kemudian sudah berapa Pengumuman. minggu pengumuman dan harus Kalau sudah dijadwalkan. apa H-2 atau H-3 muncul pengumuman itu udah untuk kurang simulasi. tidak terlalu mengingat saya, yang jelas sedikit waktunya, jadi persiapannya juga tidak terlalu maksimal, namun kembali lagi kita sebagai guru harus siap, tidak siap harus siap mempersiapkan, karena itu kan sudah kita laksanakan setiap hari sebagai seorang guru. Namun karena dikasih 10 menit ya kita harus bisa manage yang mana harus kita jelaskan dan yang mana harus kita skip juga. Yang jelas ada kegiatan pendahuluan, ada inti dan juga penutupnya itu. Itu yang terpenting. Ya, baik Pak Dewo, terima kasih. Wah, menarik sekali ya. Nah, sepanjang perjalanan Pak Dewo ya dalam mengikuti pendidikan guru penggerak ini, nah kira-kira bagaimana cara Pak Dewo untuk membagi waktu antara tugas mengajar dengan tugas yang diperoleh sama pendidikan? Yeah, that's a good question, I think. Manajemen waktu itu semua orang harus tahu gitu, harus punya. Jadi sesibuk apapun kita sebagai seorang guru, Ibu Yuni juga sebagai ibu rumah tangga, saya juga sebagai bapak rumah tangga harus juga bisa manage waktu, apalagi program guru penggerak ini 6 bulan harus kita laksanakan, jadi harus pintar-pintar manage waktu. Nah, salah satu contohnya adalah karena kita di sini Astungkare, kepala sekolah kita support banget karena beliau juga dari guru penggerak, jadi beliau juga tahu suka duka kita sebagai guru penggerak seperti apa, jadi beliau sangat mengerti dengan keadaan kita. Untuk waktu kita lebih fleksibel, diberikan waktu fleksibel di saat kita mengajar, kondisikan saja yang jelas tidak sampai meninggalkan siswa. Kadang-kadang Bu Yuni, saya waktu rukor, ruang kolaborasi, saya rukolnya pada saat jam mengajar di situ. Berarti di dalam kelas di ya? dalam kelas, ya di dalam kelas nggak masalah, yang jelas kita berada di seputaran siswa. Iya, kita around of the student, jadi kita tetap care sama mereka sambil mengajar, sambil rukol, dan juga fasilitator pengajar praktik sangat pengertian dengan keadaan itu. The most important thing is we have to communicate, kita harus berkoordinasi dengan mereka, dengan keadaan kita, mereka akan mengerti apa yang kita rasakan pada saat itu gitu. Yang jelas kita harus bisa manajemen waktu antara di mana kita di keluarga pun, pada saat di rumah pun kadang-kadang ikut rukol juga gitu. Harus bisa manage waktu. Kamu jangan ganggu dulu ya, Pak. Bapak lagi gini-gini gitu. Jadi ya kalau dengan istrinya nih biasanya kan sampai malam-malam. Dulu ya, Bu. Iya kadang-kadang gitu. Tapi biasanya rukol itu di jam 1 sampai jam 6 kayak biasanya. Jam 6 paling malam itu sampai jam 7, kalau jam 8 itu pernah sekali gitu. Karena mungkin situasi dan kondisi di sana pada saat itu fasil juga. Tergantung fasil itu. Baik. Nah, kemudian di sini ada fasilitator dan pengajar praktik ya. Nah, Pak Dewo kemarin pengajar praktiknya siapa? Pengajar praktiknya itu Ibu Trisna dari SMPN 1 Singaraja, kebetulan beliau sebagai wakil kurikulum. Dan di sini Ibu Trisna itu menghandle 3 CGP di sini, ada saya, ada Bu Juni dan juga ada Bu Junior. Jadi kita collab bertiga di sini dan dibantu oleh pengajar praktik Bu Trisna, sangat luar biasa, membantu sekali. Dan mereka Ibu Trisna juga tidak pernah memberatkan kami di sini, tidak pernah membebani kami dengan hal-hal yang mungkin membuat kita tidak konsentrasi dalam melakukan, malah dia membantu kami untuk mempermudah lancarnya kegiatan ini gitu, sangat luar biasa sekali. Nah, pada kesempatan ini mungkin saya ingin mengucapkan terima kasih kepada Bu Trisna juga, karena selama 6 bulan sudah sabar membantu dan menuntun kami, dan akhirnya kami bisa sampai puncak panen hasil kemarin. Dan juga thank you very much for Bu Tasya sebagai fasilitator. Kemarin kita di grup ya kita agak sedih-sedihan sih karena Bu Tasya fasilitator di kelas K tidak bisa hadir pada saat panen hasil. Jadi beliau nitip salam buat kami untuk tetap semangat. Ya inilah nanti semangat untuk
melaju ke tahap berikutnya seperti itu. Ya sekali lagi untuk Bu Trisna, Bu Tasya, terima kasih selama 6 bulan ini sudah support dan membantu kami dan mensukseskan CGP 10 dan berakhir menjadi guru penggerak angkatan 10. Terima kasih. Oke, ya. Tentunya di sini memiliki pengajar praktek dan fasilitator yang hebat ya. Dan juga Dari teman-teman awal, ya. juga, teman-teman Ya, klien keren-keren juga. kolaborasi dari teman-teman Iya, CGP iya, juga iya, ya. keren. Oke, baik. Nah, kira-kira ada nggak momen yang nggak bisa Pak Dewo lupakan ini selama mengikuti pendidikan guru penggerak? Tentunya momen itu banyak banget ya, momen itu suka duka itu ada ya. Terutama yang nggak pernah saya lupakan itu pada saat Bu Yuni, ingat nggak waktu kita itu berkunjung ke Bengkale ke Pak Cawi. Oh, saya nggak ikut. Yang ke Bengkale ya, ke Bestale ya, yang mau dilakukan ke situ tuh. Di sana pada jam itu saya ikut rukol. Ada rukol. Rukol. Kebetulan saya dengan Bu Niar juga ke sana. Jadi di sana masih suasana duka, terus tetap rukol. Nah, pada saat itu tidak sengaja nama saya dipanggil ya. Silakan gitu, langsung saya lah langsung ngomong, terus teman-teman di sekitar langsung menengok. Dewa ngapain? Nggak, maaf. Langsung lah saya menuju ke semak-semak hutan, Wih, ke semak-semak. serius itu saya semak-semak gitu biar suasananya agak hening dan tidak hening. Di sana ada ayam terus berkokok banyak banget. Sampai saya diolah sih waktu ini, dicana-canain sama fasilitatornya sama teman-teman. Dewa di mana sih gitu. Pokoknya itu. Terus pernah lagi pada saat punya kalau di Hindu kan ada melas pasin di Abian itu kemarin ngantek linggih di sana, pas di Abian juga di perkebunan. Iya, ada bunyi gong, ada bunyi yang mekidung, pokoknya semeraut lah pada saat itu mau presentasi juga itu. Jadi harus ya itulah hal unforgettable moment that we cannot forget ya, kita nggak pernah lupakan itu, bahwa guru penggerak ini tidak mulus-mulus aja, pasti ada sandungan batu dan kita harus bisa melewati itu ya dengan cara kita sendiri, dengan versi kita sendiri gitu aja sih. Dimanapun, kapanpun Iya, harus selalu siap ya. Walaupun sakit, sakit kita tidak boleh harus terlihat sakit, tetap. Ini on, apalagi nih kita kan bekerja di LMS nih, Judit dan lain-lain, kita harus bisa manage waktu benar. Kita harus bisa manage waktu, itu sih. Oke, baik. Nanti saya minta sharing pengalaman lagi ya Pak Dewo, bersama Pak Dewo. Nah, kira-kira, kemarin saya juga sudah melihat ya kemarin ada panen hasil belajar nih. Nah, masing-masing kelas itu dan masing-masing CGP itu menampilkan hasil dari program-program yang mereka susun ya. Nah, dari Pak Dewo sendiri itu untuk program yang Pak Dewo apa itu yang Pak Dewo buat? Iya, luar biasa sekali pada saat panen hasil teman-teman di kelas A sampai kelas M. Iya, kebetulan itu luar biasa sekali, niatnya luar biasa. Terus dilihat dari tenda-tendanya juga luar biasa, dari dekorasinya juga luar biasa, dan juga dari program yang disediakan, dipamerkan sangat luar biasa. Namun pada kesempatan ini kebetulan di sini saya mempromosikan program stereo, di mana STEMC in English on the radio. Kebetulan ini kan berhubungan dengan bidang mata pelajaran saya bahasa Inggris. Jadi di sini ada benar-benar student agency, di mana siswa itu diberikan kemandirian, diberikan kewenangan yang luar biasa untuk melakukan suatu program, menyelesaikan suatu program dan melaksanakan program itu. Dan terlihat program stereo ini kan setiap minggunya on air di Suara Teknika 107,7 FM, dan itu sudah saya tampilkan di sana. Banyak teman-teman yang kemarin, keren ya, ada bahasa Inggrisnya kemarin beberapa kali diputar juga, luar biasa apresiasinya untuk para pengunjung juga pada nonton. Sengaja kemarin bawa speaker minjam di sebelah. Untuk menampilkan ya. Iya, menampilkan karya. Bukan hanya stereo aja, kemarin ops-nya juga saya tampilin. Terus morning briefingnya itu saya tampilin, karena kemarin saya tidak membuat suatu produk yang mentahan gitu, seperti teman-teman ada yang jualan jamu, makanan, rujak dan lain-lain, tapi di sini lebih ke
student agency kepemimpinan siswa aja sih sebenarnya. Namun saya sangat luar biasa bangga menjadi salah satu partisipan di Guru Penggerak Angkatan 10 karena melihat teman-teman yang sangat luar biasa, apalagi di kelas K itu, teman-temannya dari TK, dari SD, SMP, SMA, SMK itu tidak ada jarak, kita sama semuanya setara, tidak ada kepala sekolah, padahal ada kepala sekolah tuh, ada kepala sekolah TK, ada kepala sekolah SMP, kita sama aja kayak temenan biasa gitu loh. Nggak ada kita enak ngobrolnya, jadi nggak ada space, enak aja ngobrolnya, jadi tak terasa 6 bulan itu sudah dilalui karena kita fun aja melaksanakan Guru Penggerak. Jadi bagi kalian yang bilang Guru Penggerak itu menakutkan, enggak juga. Iya, tergantung diri kita. Sendiri, iya, ya. yang jelas kita apapun kegiatannya, kalau kita berusaha nikmatinya akan berjalan sesuai dengan alurnya. Yang jelas semangat, ya konsisten, dan ingat jaga kesehatan, tetap berdoa intinya Dan gitu. tetap waras kalau kalau saran Iya. Nah, kira-kira itu ada nggak kaitan antara program yang Pak Dewo ambil tuh dengan kurikulum Merdeka? Ya, tentunya sangat-sangat berhubungan dengan kurikulum Merdeka, apalagi ini melibatkan siswa itu sendiri. Jadi kurikulum itu menuntut siswa untuk belajar mandiri, untuk melaksanakan suatu kegiatan, mereka yang merencanakan, mereka yang merancang, mereka juga yang melaksanakan sampai akhir mempersiapkan juga mereka, dan tentunya pasti akan dibantu oleh guru-guru pengajarnya, terutama di MGMP Bahasa Inggris. Teman-teman saya yang 12 orang itu sangat luar biasa membantu stereo. Sekarang kayaknya gilirannya Bu Sun deh kayaknya untuk stereonya ini. Ya, jadi berhubungan banget untuk di kurikulum Merdeka karena kita bisa memerdekakan siswa untuk menciptakan suatu karya atau menciptakan suatu acara di mana itu memang dari kita lihat dari minat atau bakat mereka. Mereka punya bakat atau enggak. Kebetulan kami kan ada ekstra bahasa Inggris, kita ambil dari beberapa siswa di sana, dan juga biasanya di setiap kelas pasti ada saja yang bisa bahasa Inggris, kita copot-copot aja untuk berani berbicara. Iya. Kalau nggak diberikan kesempatan mereka tidak akan bisa. Sama seperti kita, kalau kita nggak diberikan kesempatan seperti ini, kita nggak bakalan bisa ya. Ya, biar nggak Bu Widi aja ya secara on air dan off air ya. Saya juga di sini masih belajar, Pak Dewo. Iya. Itu suhunya tuh ada di depan. Baik. Wah, menarik sekali ya perbincangan dengan Pak Dewo ya hari ini. Nah, ini nih pertanyaan terakhir nih Pak Dewo. Bukan ya, maaf. Kita ke tips dulu nih. Bagaimana jika ada teman-teman dari sahabat Suara Teknika yang mau mendaftar guru penggerak. Nah, apakah ada tips dan triks untuk itu? Ya, untuk tips dan trik itu sebenarnya sudah kita bisa lihat di YouTube, bisa lihat di Google, karena ini berhubungan dengan diri sendiri. Yang jelas yang pertama kita ikhlas dulu, terus bisa manajemen waktu, dan juga humble, tidak sombong sama semua teman, karena di sini kita visi dan misi kita sama, yaitu menjadi seorang guru penggerak dan lulus untuk bersama. Jadi tidak ada yang paling pintar, tidak ada yang paling bodoh, semuanya sama karena misi kita sama sebagai guru penggerak. Harus bisa kita tergerak dulu nih, melihat teman-teman itu ada acara apa, kita tergerak untuk mengikuti guru penggerak. Setelah tidak tergerak, kita mulai bergerak. Iya, kita mulai bergerak mengikuti guru penggerak ini, dan juga setelah ini kita akan kita berusaha untuk menggerakkan. Jadi misi selanjutnya setelah guru penggerak, ya ada label guru penggerak, kita harus bisa menggerakkan teman-teman seperti tadi nih ya, meracuni, bukan mempromosikan, bahasanya meracuni biar teman-teman semuanya bisa mengikuti guru penggerak ini. Intinya jangan takut mengikuti program pemerintah, pasti akan indah pada waktunya gitu ya. Oke, luar biasa sekali ya cerita dan pengalamannya dari Pak Dewo. Nah, sekarang baru pertanyaan yang terakhir. Kira-kira ada nggak pesan dan kesan gitu ke depan untuk teman-teman di sekolah yang mungkin nantinya sebagai motivasi supaya mau mengikuti guru penggerak? Dan pesan Pak Dewo juga kepada teman-teman yang lolos, yang sudah menjadi GP ya. Itu mungkin, silakan Pak Dewo.
Ya, oke, for the last statement, ya, ya saya lebih terfokus ke teman-teman yang lagi mengikuti proses calon guru penggerak angkatan 11 ya, terutama Bu Yuni juga. Oh, saya Ya, ya? intinya nikmati semua itu ya. Boleh mengeluh silakan keluh kesah di apa namanya silakan diluapkan namun jangan sampai membebani diri. Ya, betul. Terus jalani itu dengan ikhlas, ikuti semua kegiatan, cek terus LMS-nya. Kalau ada bolong silakan dilakukan, centang-centangnya itu dilihat-lihat dan juga setiap apa tugas itu dibuat saja ya, jangan sampai melewati juditnya karena di sana ada terlambat, ada merah-merahnya itu. Jadi dilihat kembali, sempat-sempatkan aja melihat LMS-nya. Terus sabar melaksanakan LMS karena satu LMS itu bisa tidak karena ada kotak-kotaknya itu setiap kotak itu ada pertanyaannya. betul, betul, Jadi Pak Dewa. memang perlu kesabaran dan harus memberi apa namanya menyediakan waktu untuk menjawab. Kalau saya itu tidak bisa bekerja di siang hari, biasanya saya selesaikan itu di malam-malam hari biar tenang sih biasanya gitu. Buat teman-teman seperjuangan nanti untuk angkatan 11 yang ada di sini di SMK Negeri 3 Singaraja, ya intinya lakukan yang terbaik versi kalian sendiri, jaga kesehatan ya Bu Juni sama teman-teman. Ya jaga kesehatannya sangat penting karena beberapa teman juga termasuk saya tempat tumbang juga ya karena beberapa tugas dan juga tugas sekolah dan juga di rumah ya harus diselesaikan. Jadi itu ya pesannya ya kepada kalian dan juga bagi teman-teman nanti. Nggak tahu nih ada guru penggerak lagi angkatan 12 dan 13 terusnya belum tahu, mudah-mudahan ada biar nanti Bu Leleng juga kemarin katanya 500 guru penggerak kita punya ya. Biar nanti biar bisa 1000 2000 kan enak nih. Ya, Jadi semua visi dan misinya sama ya. betul ya. Itu dan juga teman-teman di sini ya jangan takut berbagi, tetap berbagi satu sama lain apapun tugas yang misalnya bisa nggak kirimin tugas ini pakai kita sumber kirimin aja nggak masalah ya karena kadang-kadang kita dalam waktu singkat harus mengirimkan tugas karena juga tuntutan seperti itu berbagi itu sangat penting. Jadi tolong juga jangan terlalu pelit dengan jawaban, tetap berbagi karena konsep guru penggerak itu kan memang kolaborasi berbagi kan itu aja. Terus untuk kesan selama mengikuti guru penggerak itu sangat luar biasa. Yang awalnya saya tidak tahu guru penggerak dan harus memaksakan diri untuk mengikuti guru penggerak dan akhirnya menikmati guru penggerak ini dan akhirnya kemarin mengikuti panen hasil luar biasa perasaannya. Jadi kesannya tidak bisa dikatakan lagi. Terima kasih kepada Balai Guru Penggerak yang sudah mempercayakan saya mengikuti guru penggerak dan tentunya sekolah dan juga kepala sekolah yang selalu support dengan kegiatan guru penggerak. Buat teman-teman saya Pak Rentanu, Bu Juni, Bu Niar, keren-keren kalian walaupun kita sempat tengkar-tengkaran, sempat kita berbeda pendapat, sempat kita banyak Bu Juni, kadang-kadang kemarin kita musuhan tapi setelah ini kita baikan kembali, kita menikmati hasil yang sudah kita lalui selama 6 bulan ini gitu sih. Baik, dan pengalaman itu akan selalu menjadi kenangan ya Pak Dewa ya. Oh ini saya melakukan ini loh pada saat itu ada tengkar-tengkarnya tapi bertengkar yang positif ini ya, bukan yang negatif berdebat ya. tuh biasa tuh ya berdebat itu kau udah ngirim tugas apa belum, kau kok nggak dikirimin ya kayak gitu sih biasanya. Ya biasa sih kayak anak SMA juga ya. Saling mengingatkan intinya Pak Dewa. Saling mengingatkan, tapi betul. tidak kita tetap ada konsep ATM ya, betul. ATM-nya itu tetap kita karena kemarin juga fasilitator dan pengajar praktik itu menekankan enggak boleh sama yang jelas ATM ya gitu. ATM amati, tiru dan modifikasi. Jadi tidak semerta-merta 100% sama. Kita mempunyai ada kata modifikasi, kita bisa berkreasi, modifikasikan hal yang ada menjadi hal yang baru juga. Itu sih sebenarnya konsepnya. Baik, luar biasa sekali ya cerita dari Pak Dewa. Mungkin nanti saya akan menerapkan tips dan trik dari Pak Dewa tadi ya, yang Pak Dewa ceritakan tadi. Baik, itu tadi cerita pengalaman dari Pak Dewa ya, selaku guru penggerak di angkatan 10 ini. Baik, mungkin nanti kita tunggu cerita selanjutnya ya dari Pak Dewa untuk berbagi di Radio Suara Teknika. Baik, untuk hari ini saya cukupkan dulu perbincangan kita. Kita bertemu di acara OPS berikutnya. Selamat pagi. Selamat pagi.